Saya tadi tertarik dengan apa yang dikatakan Bapak soal Verstand dan juga Vermouth gitu ya, yang dikatakan oleh Immanuel Kant ya Pak ya, betul ya. Soal akal budi dan juga apa namanya intelektual gitu ya. Dimana Bapak tadi mengatakan bahwa akal budi itu ya otak, sedangkan intelektual itu semacam di atas otak. Saya tidak tahu apakah ini analogi yang tepat atau nanti mungkin Bapak boleh koreksi ya. Tapi pada dasarnya tadi Bapak mengatakan demikian gitu ya. Nah, jika memang demikian, maka mengapa di dalam kitab Roma ya, Roma 12 itu ya, perubahan pola pikir itu, perubahan akal budi itu ya. Mengapa tidak jika intelektual itu di atas dari Verstand itu, kenapa justru yang disuruh perubahan akal budi gitu? Kenapa enggak yang lebih ultimate dari yang Verstand itu gitu, Pak? Nah, ya ini saya jawab langsung atau gimana? Ya, boleh Pak, silakan. Nah, kita gini, jadi masing-masing filsuf gitu, atau bukan hanya filsuf ya, masing-masing teolog gitu ya, punya kata-katanya sendiri untuk mewakili ini ya. Jadi maksudnya kalau saudara lihat, bahkan di kitab Roma lah, ini sebenarnya kan filsafat ya, tapi kita masuk kitab Roma nggak apa-apa ya. Bahkan saudara kalau baca sendiri di Roma gitu ya, akal budi di situ kan bukan hanya otak pastilah ya, maksudnya masa Tuhan cuma suruh berubah kita otak gitu ya, kayaknya agak-agak ini ya gitu ya. Ya, jadi sebenarnya gini, filsuf sendiri punya kata-kata sendiri gitu ya, yang perlu ditafsirkan gini. Jadi kalau kayak Heidegger gitu ya, dia punya kalimat yang Sein gitu ya, yang nggak ada artinya gitu, di kamus nggak ada artinya gitu, tapi dia buat sendiri gitu. Jadi gini, saudara makanya kita belajarin filsuf gitu, termasuk pelajarin semantik dia gitu, makna katanya gitu ya, karena beda-beda gitu. Saya kasih contoh apa ya? Dialektika gitu. Sekarang kalau saudara tanya, apakah dialektika? Itu apa ya, kalau ada tiba-tiba langsung jawab, ya dialektika adalah ini, tesis, antitesis, sintesis. Itu nggak cukup gitu. Itu Hegel gitu. Kalau menurut Plato apa? Dialektika pemurnian hati menurut Plato. Kalau menurut Karl Marx, dialektika apa? Tarikan kaum atas dan kaum bawah gitu. Dialektika jadi apa sih artinya gitu? Banyak, tergantung yang mana gitu, tergantung filsuf siapa yang ngomong gitu. Jadi ya kita termasuk belajari kata-katanya gitu. Nah, termasuk Immanuel Kant ini ya, nanti Immanuel Kant itu bicara, ya inilah maksudnya sebenarnya sih sama ya, ada kemiripan ya. Dalam kekristenan juga gitu ya, saudara kan nggak bisa berinteraksi dengan benda dan berinteraksi dengan Tuhan dengan cara yang sama lah ya pasti ya. Dengan otak yang sama kayaknya nggak bisa ya. Tuhan kan suatu pribadi yang mulia gitu, yang perlu kita pikirkan dengan cara yang berbeda pastinya. Jangankan dibandingkan dengan benda ya, dibandingkan dengan manusia aja kita nggak begitu ya harusnya ya. Tapi tentu Alkitab ditulis untuk manusia gitu ya. Kita jangan salah ya, kapra ya. Tapi kita nggak bisa berinteraksi dengan Tuhan secara sama gitu ya, dengan kita berinteraksi dengan manusia. Tapi Alkitab ditulis untuk manusia. Pasti saudara baca Alkitab secara biasa lah gitu. Gak usah pakai luar biasa gitu. Biasa aja baca Alkitab biasa, karena itu untuk manusia kan gitu ya. Nah, akal budi yang tadi dimaksud ya itu salah satunya. Ya kita ya boleh eksposisi lah ya, akal budi yang dimaksud itu apa ya gitu ya. Tapi kan ingat ya, jangan lupa Alkitab itu bukan ayat, itu bukan cuma satu gitu ya. Ada banyak ayat gitu ya. Misalnya cintailah Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, akal budi. Itu kan aja udah bukan satu aspek akal budi aja gitu ya pastinya. Ada banyak ya aspeknya gitu. Kira. Siap. Thank you Pak. Apa ada teman-teman yang mau bertanya atau present? Kalau tidak saya akan melanjutkan karena saya mencatat ada beberapa hal yang menarik tadi dari setiap argumentasi yang dipaparkan oleh narasumber kita gitu ya. Sambil menunggu mungkin Pak belum ada, saya di chat ada melihat. Nih apa? Ada ya? Kalau sorry. Oh, sorry, ada. Dari Renaldi ya. Ini chat pribadi lagi. Teman-teman boleh langsung ke everyone aja kalau ngechatnya gitu supaya narasumber juga bisa melihat gitu ya. Ada pertanyaan dari Sofian bilang gini Pak. Shalom, izin bertanya, apakah jika kita sudah mengetahui keseluruhan tentang Allah, maka kita dapat mengungguli Tuhan, mengungguli Allah? Oh ya, ini unik ya pertanyaan apa ya? Pastinya ini ya, maksudnya kita kadang-kadang gitu gini ya, kadang-kadang filsafat kan memang pertanyaan yang tidak terbatas gitu ya. Kalau pertanyaan dibatasi ya bukan filsafat lagi, namanya filsafat itu kan
menggunakan pertanyaan yang bahkan kita belajar filsafat loh, bukan hanya ini loh, bukan hanya untuk tahu informasi yang lebih baik atau gitu, tahu jawaban yang lebih baik, bukan gitu. Belajar filsafat kadang-kadang ya, atau lebih sering bahkan eh, untuk mendapatkan pertanyaan yang lebih baik gitu. Kita tadinya nanya ini, terus bisa lebih baik tanya ini gitu ya. Ya tapi sayangnya kadang-kadang ya karena udah belajar filsafat gitu, pertanyaannya jadi kurang ajar gitu. Bukan kurang ajar, pertanyaannya jadi pokoknya apapun ditanyakan dalam arti yang enggak ya ini maksudnya. Tapi ya enggak lah, pasti itu enggak. Seperti ini saudara kalau tahu ya Jonathan Edwards, saya kasih ini aja lah analogi langsung ya. Saudara bayangin, Tuhan itu kan enggak terbatas ya. Kita kalau masuk surga kan kita punya waktu yang terbatas ya. Saudara bayangin saudara dalam perpustakaan gitu ya. Ini dari Jonathan Edwards. Saudara bayangin saudara dalam perpustakaan, saudara baca buku ya. Baca buku, waktu saudara nggak terbatas. Kira-kira buku itu habis gak saudara baca? Yang pertama nih, kira-kira habis gak? Saudara punya waktu yang nggak terbatas, saudara baca buku, habis lah pasti ya, kan? Baca buku, ya waktunya nggak terbatas ya habis gitu ya. Buku itu akan habis gitu ya. Tapi kan Tuhan nggak terbatas gitu ya. Kalau Tuhan nggak terbatas, berarti buku itu juga nggak terbatas masalahnya. Saudara jadi masuk ke perpustakaan, baca buku yang tidak terbatas dengan tempo waktu yang tidak terbatas. Apakah buku itu akan selesai saudara baca? Ya pasti enggak lah ya, karena bukunya juga nggak terbatas. Masalahnya sekarang meskipun waktunya nggak terbatas juga, gitu ya. Jadi kalau kata Jonathan Edwards, saudara belajar mengenai Tuhan gitu ya. Ini yang makanya kita nggak percaya Immanuel Kant ya. Kita lebih percaya Calvin bahwa sesuatu itu boleh bersyukur gitu ya. Objektivitas itu bukan selalu di atas sana gitu ya, tapi objektivitas juga bisa ketika kita udah mendapatkan ucapan syukur itu ya, ketika kita diberkati dan seterusnya kita kan ucapan syukur ya. Saudara kan kalau pikir-pikir diberkati, saya dapat hari ini gaji 200.000, puji Tuhan gitu ya. Terus saudara besokannya dapat 2 juta. Apakah saudara nyesel bersyukur yang kemarin? Sialan kemarin gue cuma 200.000 bersyukur. Gak tahu 2 juta gue hari ini bisa dapat gitu ya. Besokannya lagi 5 juta. Ya elah yang kemarin ternyata kurang ajar banget. Enggak kan, itu ya agak-agak freak ya orang kayak gitu ya. Maksudnya ya bersyukur yang kemarin tetap lah ya 200.000 dapat ya. Terus hari ini 1 juta dapat ya bersyukur. Besok dapat lagi ya bersyukur gitu ya. Nah itu kalau kata Alvin, bersyukur itu juga ini ada objektifnya dan bisa meningkat gitu. Objektivitas tuh bisa meningkat gitu. Seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita ini percaya itu ya enggak, Tuhan nggak mungkin kita ungguli lah. Ya, kita bukan sama kayak verbal lah yang manusia ciptain Tuhan gitu, tapi Tuhan ciptain manusia ya. Seterusnya. Tuhan ciptain manusia berarti manusia nggak bisa melampaui Tuhan lah pastinya ya. Maka kita sampai surga pun masih belajar mengenai Tuhan pastinya. Pasti itu. Ya, thank you Pak. Tadi pertanyaan tadi bagus sekali. Dan mungkin sekedar kita tidak mungkin bisa mengetahui Tuhan secara sepenuhnya juga kan, sama seperti kayak mobil tidak mungkin bisa mengetahui siapa penciptanya gitu kan, karena kalau bisa ya agak sedikit ajaib gitu ya. Mungkin ada ya. Boleh tambahin dikit lagi ya. Tadi saya baru keingetan. Bahkan kalau menurut Immanuel Kant ya, ini menurut Immanuel Kant lagi ya. Benda itu ada yang namanya das Ding an sich gitu ya. Kebendaan pada dirinya sendiri. Bahkan bukan hanya Tuhan yang tidak bisa kita ketahui sepenuhnya. Ini pun kita tidak bisa ketahui sepenuhnya selain hanya ide kita mengenai ini gitu ya. Yang tadi saya ceritain mengenai anjing gitu ya. Saudara cuma tahu anjing dari perspektif saudara gitu ya. Yang juga di mana perspektif orang lain juga beda terhadap anjing gitu ya. Itu aja udah beda ya. Apalagi perspektif anjing terhadap anjing itu gitu ya. Kucing terhadap kucing itu pasti jauh beda juga gitu ya. Jangankan Tuhan ya. Benda sendiri, hewan sendiri kita nggak bisa tahu sepenuhnya ya. Karena kita bukan Tuhan lah ya. Kita manusia ya. Artinya tidak ada yang absolut yang betul-betul bisa kita ketahui gitu ya Pak ya? Ya. Belajar terus lah. Ya. Mungkin ini karena belum ada yang nanya lagi. Tapi di sini saya banyak banget ya maksudnya. Tapi nggak masuk di Bapak ya? Mereka direct message ke saya, ya ampun. Wah ini. Oke. Ini saya ini ya berarti. Pantesan nggak ini. Ini dari Nancy. Bisa boleh dijawab aja mungkin Pak. Satu jika sampai jam 5 ya Pak ya. Nanti lanjut pemaparan kedua Pak ya. Ya. Oke. Tapi ini nanti saya maaf buat teman-teman yang tadi menuliskan sesuatu pertanyaan kepada Pak Henry, boleh ditulis kembali di everyone ya, supaya saya juga tahu, yang lain juga tahu gitu, supaya tidak ada miss antara kita. Iya.
Ini dari apa Esther ya. Eh, apakah pandangan kita selama ini tentang ateis dan teis sudah keliru atau salah? Ya, terima kasih. Ya, oke. Nah, ini pertanyaan tanda konfirmasi bahwa saudara mengerti ya apa yang saya sampaikan tadi. Saudara Esther mengerti apa yang saya sampaikan tadi, tapi juga makanya ngerti tapi kok berbeda dengan yang dia punya gitu selama ini. Jadi dia tanyakan ini gitu ya. Nah, ini apa? Ya bagus ya, pandangan ini bagus gitu. Nah, tapi gini, sesuatu yang kita mengerti baru ya, bukan berarti gini ya, saudara jangan menggugurkan apa yang sebelumnya gitu ya. Yang sebelumnya boleh-boleh aja saudara pahami gitu ya, tapi jangan ini gitu. Saudara pahami keluasan lah gitu ya, keluasan gitu ya. Saya kasih dikit ya, saya kasih dikit ini analogi lagi yang lain gitu ya. Saudara mungkin selama ini memahami kontras itu agak berbeda dengan yang dipahami Heidegger misalnya gitu ya. Saudara pahami kontras hitam lawannya putih gitu ya. Ini saya udah sering bawakan sebenarnya ya di YouTube gitu. Saudara kalau lihat ini hitam lawannya putih gitu ya. Terus hijau lawannya apa? Biru lawannya apa? Ya hijau tergantung hijau apa Pak. Kalau hijau muda lawannya hijau tua gitu ya. Biru tua lawan biru muda. Tahu nggak kalau saya tanya hijau. Kan putih kan tadi nggak ada seterusnya ya putih muda atau putih tua nggak ada ya. Putih. Saudara lawannya hitam kan. Hijau lawannya apa? Kok nggak ada? Kuning lawannya apa? Kok nggak ada? Kok semua warna nggak ada lawannya kecuali hitam dan putih? Nah ini yang kalau kata Heidegger gitu, berarti mungkin kemungkinan ya saudara salah gitu. Kemungkinan saudara salah memahami gitu ya. Karena lawannya nggak pernah begitu, nggak pernah. Hitam dan putih itu sesuatu yang beda. Kayak saya dan Pak Roni itu kita nggak pernah kontras, kita sesuatu yang beda, eksistensi yang berbeda. Eksistensi yang berbeda nggak pernah bisa kontras. Yang menjadi lawan hitam adalah hitam itu sendiri, tapi nanti yang dicoret gitu ya. Kehitaman itu yang menjadi lawan saya adalah kekurangan saya lah gampang gitu. Bukan saya lawannya misalnya dengan siapa gitu ya. Orang yang ngajar filsafat juga itu kita nggak pernah berlawanan karena kita eksistensi yang berbeda. Kucing nggak pernah jadi lawan anjing. Ya betul dia bermusuhan tapi nggak pernah menjadi lawan anjing gitu. Lawan dari kucing ya kucing itu sendiri dengan segala kekurangannya dan seterusnya gitu. Itu namanya berlawanan. Satu dilawankan gitu ya. Tapi kalau eksistensi yang berbeda nggak pernah bisa jadi berlawanan. Ya mungkin ini tapi ini kalau nggak dimengerti nggak apa-apa, yang ini nggak dimengerti apa. Tapi maksudnya, nah ini tapi berarti ini saudara juga baru dengar kan gitu ya. Baru dengar kan berarti ya bisa dipelajari gitu ya. Ya. Tapi bukan berarti berarti selama ini saya salah. Ya diperluas aja gitu, diperluas. Yang ini jangan terlalu dibatalkan tapi diperluas gitu ya. Ya kalau saudara ditanya anak saudara, mah lawan hitam apa sih? Ya udah jawab putih aja. Karena dia kan belum ngerti sampai ke situ ya, belum ngerti. Enggak, nah Heidegger katakan enggak begitu, nah bukan. Nah coba kamu pikir nah gitu. Ntar anaknya ngomong ke gurunya, saudara yang kena ini ya, omel sama gurunya ya. Ya, ini masih banyak Pak pertanyaan gimana? Ya, ini kita kan strict dalam waktu Pak. Mungkin tadi ada 2 orang yang resen. Mungkin di sesi berikutnya ya, mohon teman-teman mencatat pertanyaannya. Yang resen juga nanti resen lagi ya. Soalnya kita mau lanjut lagi ke materi berikutnya gitu Pak. Oke ya.